Hacker atau pelaku aktivitas peretasan selalu menjadi bahan yang menarik untuk dibahas, guys. Gak heran jika film tentang hacker mudah laku di pasaran nih, sebab aksi dan alur ceritanya selalu menarik untuk diikuti. Guys, kecanggihan teknologi yang membuat segala sesuatunya menjadi serba mungkin, menggambarkan seolah-olah tidak ada keamanan dalam akses internet di dunia ini. Mulai dari hak privasi perorangan, hingga mudahnya transaksi jual beli, bahkan pembobolan bank, yang dapat dilakukan hanya dengan modal personal komputer, bahkan bisa pula menggunakan sebuah ponsel Android. Dan itu telah disajikan, guys, dalam sebuah film berjudul Kanun-Kanun Kolaya Digital. Wow, agak sulit judulnya. So guys, mending langsung masuk aja nih. Are you ready? This is Kanun-Kanun Kolaya Digital, and let's see. Ojo lali subscribe yo rek. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan pemandangan sisi kota Chennai, yang pada akhirnya kita pun akan dibawa pada suatu rumah, di mana di dalam rumah tersebut terlihat ada seorang pria yang masih tertidur dengan kondisi rumah yang berantakan. Dan dia adalah Kalis, seorang animator yang senang bermain video game. Namun di sisi lain ada seorang temannya bernama Siddharth yang merupakan sarjana IT yang baru saja terbangun dari tidurnya. Dan karena waktu menunjukkan jam 12 siang, dia pun segera memanggil Kalis untuk segera bergegas menghadiri sebuah acara pesta. Tanpa membuang-buang waktu dong guys, mereka berdua pun segera pergi menaiki mobil. Dan sesampainya di sana, mereka tiba di saat yang tepat, sehingga mereka dapat mengikuti acara pesta di kolam renang bersama dengan para wanita cantik yang telah menantinya. Setelah itu saat sedang berkendara, pandangan Siddharth tertuju pada skuter merah yang berhenti di depan sebuah minimarket. Dan karena sangat mengenal skuter tersebut, dia pun segera masuk ke dalam hanya untuk bertemu pemiliknya yang merupakan seorang wanita bernama Mira. Dan meskipun sudah mengikuti wanita tersebut selama 2 bulan, tetapi Siddharth masih belum mengetahui siapa namanya. Karena dia hanya bisa terdiam ketika bertemu langsung dengannya dan hanya bisa memperhatikannya dari kejauhan. Lalu guys, terlihat Mira yang sedang membayarkan belanjaannya sebesar 99 rupiah. Dan saat mengetahui jika sang kasir memberikan kembalian dengan menggunakan sebuah permen, Mira pun langsung membeli kupon isi ulang seharga 10 rupiah. Namun dia membayarnya dengan sebuah wafer, dan di saat kasir tersebut menegurnya, Mira pun menegaskan jika dia hanya mengikuti kasir tersebut. Karena tadi dia mengembalikan uang Mira dengan sebuah permen, dan itu sebabnya Mira membayar kupon tersebut dengan wafer. Kemudian Mira juga menjelaskan ketidaksukaannya terhadap tindakan kasir yang telah mengambil untung sebesar 20 paise karena telah menjual permen tanpa sepertujuannya. Bersama dengan itu sang kasir yang merasa malu, dia pun segera memberikan kembalian Mira dengan menggunakan uangnya. Setelah melihat hal tersebut guys, Siddharth semakin merasa tertarik kepadanya, karena baginya Mira memiliki karakter yang berbeda dari semua wanita yang pernah dia temui. Bahkan Siddharth selalu mengganggu Kalis dari tidurnya hanya untuk mengatakan jika dia sudah memutuskan untuk mengatakan perasaannya kepada Mira. Dan keesokan harinya, mereka pun pergi mengelilingi komplek karena Siddharth yakin jika Mira akan melewati jalan itu. Namun karena tidak bisa tidur semalaman akibat diganggu oleh Siddharth, Kalis pun tertidur di saat sedang menyetir, sehingga dia hampir menabrak pengendara motor yang ada di depannya. Dan bersama dengan itu guys, terdengar jika ada sebuah kendaraan yang telah menabrak bagian belakang mobil mereka. Dan setelah melihat jika yang menabrak adalah Mira, mereka pun segera membawa skuternya untuk diperbaiki. Lanjut ceritanya guys, Kalis yang merasa jika itu adalah kesempatan yang bagus untuk Siddharth, dia pun meminta kepada montir tersebut untuk berbohong kepada Mira dengan berkata jika dia membutuhkan waktu 2 jam untuk memperbaiki skuter itu. Dan setelah mendengar jika Mira akan pergi ke suatu tempat, Siddharth pun langsung segera menawarkan dirinya untuk mengantarkannya dengan alasan jika itu adalah tanggung jawabnya, karena mereka lah yang menjadi penyebab kecelakaan itu. Oleh sebab itu dia tidak ingin Mira membuang waktunya untuk kecelakaan yang mereka sebabkan. Di tengah perjalanan, Siddharth mengatakan jika rumahnya dekat dengan tempat kecelakaan mereka. Dan karena itu dia sering melihat Mira berkunjung seminggu sekali ke rumah nenek tua yang tepat berada di depan rumahnya. Bahkan Siddharth juga mengetahui dengan tepat kapan waktu Mira masuk dan keluar dari rumah itu. Namun karena tidak ingin Mira mengetahui jika dia telah memperhatikannya, Siddharth pun mengatakan jika dia hanya merasa bertanggung jawab atas keselamatan nenek tua itu. Dan itulah sebabnya dia selalu mencatat siapapun yang berkunjung ke sana. Kemudian guys, setelah mengetahui jika Mira adalah seorang ahli kecantikan yang bekerja lepas melayani dari pintu ke pintu, Siddharth pun langsung mengatakan jika dia adalah seorang pengembang aplikasi yang juga bekerja lepas. Oleh karena itu Mira dapat menghubunginya jika dia membutuhkan aplikasi untuk layanan kecantikan. Dan setelah itu Siddharth pun segera meminta nomornya dengan alasan jika dia akan mempromosikan dirinya kepada teman-teman wanitanya. Sesampainya di tempat tujuan, Siddharth mengatakan jika skuternya Mira sudah akan berada di sana begitu pekerjaan Mira selesai. Namun skuter itu Siddharth yang akan mengantarkannya, dan ternyata yang mengantarkan skuter itu adalah Kalis. Dan ketika berada di lampu merah, pandangan Kalis tertuju pada seorang wanita bernama Sriya yang berpenampilan sedikit tomboy dengan mengendarai sebuah motor besar. Dan karena ingin terlihat keren, Kalis pun berpura-pura menelpon seseorang lalu mengaku jika dirinya adalah seorang bikers yang terbiasa menaiki moge import.
Namun gak lama kemudian Surya pun meninggalkannya karena lampu lalu lintas yang telah berubah menjadi hijau. Lanjut cerita, setelah berkenalan, Siddharth pun langsung mengatakan perasaannya kepada Mira. Meskipun dia sudah mengetahui jika Mira akan terkejut saat mendengarnya, namun dia meminta agar Mira memikirkan ucapannya, dan sebelum Siddharth pergi, dia mengembalikan ponsel milik Mira yang telah disimpan nomornya, agar Mira dapat menghubunginya kapanpun dia inginkan. Malam harinya guys, Khalis yang merasa aneh dengan sikap Siddharth setelah menyatakan perasaannya kepada Mira. Dia pun bertanya bagaimana Siddharth bisa setenang itu. Kemudian Siddharth pun menjawab jika dia tidak ingin terobsesi dan membuang waktu. Namun sikap tenangnya berubah ketika Mira menghubunginya, bahkan hal itu membuat Khalis menjadi bingung. Tetapi bersama dengan itu, Siddharth pun menjelaskan jika Mira ingin bertemu dengannya besok di taman untuk memberikan jawaban. Keesokan harinya, saat sedang menanti Mira, Khalis menegaskan kepada Siddharth jika dia tidak perlu bersedih di saat Mira menolaknya nanti, karena itu bukanlah sifat laki-laki. Bahkan Khalis juga mengatakan jika Mira bukanlah levelnya. Namun gak lama kemudian guys, Mira pun tiba di sana bersama dengan seorang temannya yang ternyata itu adalah Surya. Dan karena Khalis sudah mengetahui tentang Surya, maka dari itu Siddharth menyarankan agar Khalis membuatnya terkesan. Tanpa membuang-buang kesempatan, Khalis pun segera meminta Siddharth untuk membawa Mira pergi bersamanya, agar dia bisa berdua dengan Surya. Namun saat dia mencoba untuk meminta nomornya, Surya menolak dengan alasan jika dia tidak suka ditelepon oleh pria. Akan tetapi guys, Khalis masih tetap berusaha, bahkan dia mengatakan jika setelah jadian, Siddharth dan Mira akan selalu pergi bersama. Oleh karena itu dia akan bersedia berboncengan menemani Surya di saat dia sendirian nanti. Kemudian karena merasa sangat yakin jika tidak ada seorang wanita pun yang pernah menolak Siddharth, maka Khalis membuat taruhan, di mana jika Siddharth dan Mira kembali sebagai seorang kekasih, maka Surya harus bersedia memberikan nomor telepon kepadanya. Dan setelah Surya menyetujui hal itu guys, Khalis langsung berencana akan memasang foto Surya sebagai wallpapernya dan mengupload video TikTok bersamanya. Lanjut, bersama dengan itu Siddharth pun datang dan semua seperti yang diharapkan oleh Khalis, karena mereka kembali sebagai seorang kekasih. Jadi dengan begitu, Khalis pun mendapatkan nomor Surya. Dan lanjut ceritanya nih, mereka pun kini sering menghabiskan waktu bersama. Dan saat berada di rumah Siddharth, Mira mengatakan jika itu adalah pertama kali baginya dia dapat merasakan yang disebut rumah dan keluarga. Namun setelah mendengar hal itu guys, Siddharth pun menjelaskan jika keluarga tidak selalu menjadi hal yang baik, sebab dia memiliki orang tua. Namun saat mereka bercerai dan memiliki keluarga yang baru, Siddharth tidak tahu harus ikut dengan siapa, sehingga dia memilih untuk hidup sendiri. Sir, card declined. Itu try பண்ணுங்க. Lalu singkat cerita, saat mengetahui jika keuangannya sudah menipis nih, Siddharth pun langsung meminta Khalis untuk mencari uang lagi. Dan di sini guys, kita akan diperlihatkan bagaimana cara mereka berdua dapat menghasilkan uang begitu banyak hanya dengan waktu yang singkat. Nggak ingin membuang-buang waktu dong, mereka pun langsung mengganti SIM card mereka, kemudian membeli berbagai jenis laptop secara online dengan menggunakan jaringan wifi yang berbeda-beda. Bahkan mereka juga menggunakan nama dan alamat yang mereka palsukan, sehingga kurir yang mengantarkan barang tersebut akan dibawa ke tempat yang telah mereka tentukan, agar tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana tempat tinggal mereka sesungguhnya. Kemudian setelah berhasil mendapatkan laptop dengan jumlah yang cukup banyak, mereka pun langsung segera membongkarnya untuk mengganti komponen baru dengan komponen yang lama yang telah mereka sediakan. Setelah itu mereka menjual komponen tersebut, lalu mengembalikan laptop yang telah mereka beli dengan alasan yang berbeda untuk mendapatkan unit yang baru. Setelah itu guys, mereka pun kembali menjualnya agar kembali mendapatkan untung yang besar. Di sisi lain terlihat sebuah keluarga yang sedang berada di dalam mobil, dan ternyata itu adalah keluarga Pratap Chakravarti yang merupakan seorang polisi Cina. Bersama dengan itu nih, ada sebuah mobil yang telah mengintai mereka, di mana di dalamnya terdapat beberapa orang pria yang telah berniat untuk menyerang Pratap dan keluarganya. Namun Pratap yang telah mengetahui hal itu langsung menghampiri mereka. Bahkan Pratap mengancam akan menghabisi mereka semua setelah dia mengantarkan anak dan istrinya, karena rumah mereka tidak jauh dari sana. Dan keesokan harinya, seorang anggota polisi menyampaikan kepada Pratap jika gerombolan orang yang mencoba menyerangnya semalam adalah orang yang sengaja disewa oleh Tuticorin Ratman. Namun karena usaha mereka gagal, dia berhasil melarikan diri. Akan tetapi anggota polisi telah mengawasi kedua rumahnya dan akan menangkapnya dalam waktu 24 jam. Setelah itu guys, Pratap Chakravarti memutuskan kembali ke rumahnya untuk makan siang. Dan sesampainya di rumah nih, dia pun langsung disambut hangat oleh anak perempuannya yang sedang menonton video di laptop yang baru saja mereka beli. Namun gak lama kemudian guys, laptop itu pun meledak dan terbakar secara tiba-tiba. Dan hal itu membuat Pratap Chakravarti berpikir jika itu adalah serangan untuknya. Namun Amjad mengatakan jika mereka telah berhasil menangkap anak buah Ratman dan mereka tidak mengetahui tentang laptop tersebut. Gak lama kemudian ada seorang polisi lain yang menghampiri mereka untuk mengatakan jika itu adalah murni kecelakaan, karena komponen yang berada dalam laptop tersebut sudah usang sehingga suhunya menjadi 10 kali lipat dari keadaan normal, sehingga baterainya panas dan bisa meledak. Setelah mendengar hal itu guys, Pratap pun segera menemui pihak yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Namun karena mereka hanyalah platform jual beli, maka semua produk bukanlah mereka yang menjualnya,
Tetapi mereka semua memberikan otorisasi kepada penjual setelah memeriksa riwayat mereka. Dan All Brothers yang merupakan penjual laptop tersebut memiliki profil yang bersih. Setelah mendapatkan alamat lengkap penjual tersebut, Pratap pun langsung menemui mereka. Dan sesampainya di tempat tujuan, seseorang memberikan laporan jika barang tersebut berasal dari Dubai yang dipesan oleh customer 20 hari yang lalu. Namun dia mengembalikannya dengan alasan tidak cocok dengan warnanya. Oleh karena itu guys, pihak mereka hanya mengecek secara fisik sebelum menjualnya kembali. Singkat cerita, Pratap mencoba untuk mengetahui siapa yang telah membeli laptop tersebut sebelumnya dengan mendatangi tempat di mana kurir itu mengantarkan barang. Namun seseorang yang berada di sana mengatakan jika rumah tersebut telah 6 bulan tidak ada penghuninya karena mereka semua telah pergi ke luar negeri. Setelah mengetahui hal itu guys, Pratap pun segera meminta Amjad untuk memeriksa semua rumah yang memiliki CCTV agar mereka bisa mendapatkan petunjuk. Di sisi lainnya, saat sedang makan malam bersama Sria, secara tiba-tiba menutup wajahnya ketika melihat seorang pria yang lewat di hadapannya karena dia berpikir jika pria tersebut adalah orang yang dia kenal. Dan hal itu pun sempat membuat Khalis merasa jengkel. Namun bersama dengan itu guys, Sria menjelaskan jika ayahnya adalah seorang pemabuk yang sering minum di klub judi. Dan pada suatu hari, ayahnya kalah banyak karena mabuk berat dan karena hasutan dari orang lain. Maka dirinya lah yang menjadi taruhan agar dapat dinikahi dengan pria yang mungkin berumur 50 tahun. Dan karena ayahnya tidak berdaya, maka dia meminta Sria untuk melarikan diri. Dan itulah sebabnya selama 8 bulan itu dia selalu menyembunyikan dirinya. Setelah itu Sria mengatakan jika kali ini dia tidak perlu merasa cemas lagi karena dia sudah diterima bekerja di hotel yang berada di Maladewa. Dan dia akan pergi ke sana dalam waktu 2 minggu lagi. Namun guys, setelah mendengar hal itu, Khalis pun mulai merasa kecewa lalu meminta Siddharth untuk menghubungi nomornya karena sering di ponselnya menggunakan instrumen yang bernada sedih. Setelah melihat hal itu, Siddharth mengatakan kepada mereka jika Sria tidak perlu pergi kemanapun karena Siddharth telah memutuskan untuk membuka sebuah restoran dan spa kecantikan sehingga mereka semua akan bisa terus bersama selamanya. Di sisi lain, karena sudah mengetahui jika itu adalah 100% kerusakan komponen, Pratap pun berkesimpulan jika itu bukan hanya sekedar iseng semata, tapi kejahatan perusakan produk sistematis yang bisa membahayakan nyawa anaknya. Dan hal itu bisa terjadi di rumah lain. Oleh karena itu guys, pelaku harus segera ditangkap. Dan maka dari itu juga, Pratap pun meminta Amjad untuk memerintahkan Badan Cyber agar memberikan surat edaran ke semua platform besar. Setelah itu, Pratap meminta dicarikan semua ID dan detail customer yang telah memesan barang elektronik mahal lalu dikembalikan, karena mereka tidak akan bisa menangkapnya hanya dengan informasi yang ada. Oleh karena itu guys, satu-satunya cara untuk menangkap mereka adalah dengan memanfaatkan kesalahan yang mereka lakukan sendiri. Bersama dengan itu, meskipun sangat merasa senang dengan ide Siddharth, namun Khalis menegas jika mereka akan memerlukan uang yang banyak untuk hal itu. Sementara uang yang mereka miliki kini sudah hampir habis, dan setelah Siddharth mengajaknya untuk mencari uang kembali, Khalis mengatakan jika kali ini dia sangat takut tertangkap, karena untuk kali ini dia melakukan hal tersebut untuk pertimbangan masa depannya. Kemudian Siddharth menjawab dengan membenarkan pepatah yang mengatakan seorang pencuri pada akhirnya akan tertangkap. Namun hal itu hanya berlaku bagi pencuri yang melakukan cara yang sama. Oleh karena itu, mereka tidak akan lagi berbelanja secara online. Dan lanjut cerita, sesampainya di depan rumah, Siddharth pun menjelaskan jika setiap mobil memiliki remote untuk membuka dan mengunci, di mana mobil tersebut memiliki sebuah sensor dan remote memiliki frekuensi. Oleh karena itu, di setiap mobil memiliki sensor dan frekuensi yang berbeda. Dan jika mereka memiliki perangkat seperti sensor di mobil, maka mereka akan dapat menangkap setiap frekuensi yang ada. Kemudian dengan alat roll jam yang Siddharth miliki, dia telah menyimpan frekuensi pada remote mobilnya ke dalam alat itu. Dan karena frekuensi tersebutlah sinkron dengan perangkat itu, maka kali ini mereka dapat dengan mudah membuka mobil yang mereka inginkan. Namun Siddharth kembali menegaskan jika mereka tidak akan mencuri sebuah mobil, namun hanya akan mengambil barang-barang mewah yang berada di dalamnya. Keesokan harinya mereka pun mulai beraksi dengan mengintai sebuah mobil yang berada di basement. Dan mereka pun beruntung karena target pertama adalah sebuah mobil mewah, sehingga mereka pun berhasil mendapatkan barang berharga di dalam mobil tersebut. Dan guys, hal itu pun mereka lakukan di beberapa mobil mewah lainnya. Dan setelah berhasil mendapatkan banyak barang berharga, mereka pun segera menjualnya secara online untuk mendapatkan uang yang akan mereka gunakan sebagai modal usahanya. Di sisi lain, salah seorang korban Siddharth yang juga merupakan sahabat Pratap melaporkan kejadian pencurian tersebut guys, karena semua video pribadinya yang direkam ada di dalam laptop yang telah dicuri oleh Siddharth. Dan dia sangat yakin jika pagi tadi dia masih melihat laptopnya di dalam mobil. Namun sesampainya di kantor, laptop tersebut sudah menghilang. Setelah itu Pratap mengatakan jika ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, laptop tersebut diambil oleh orang yang dia kenal untuk memerasnya. Dan yang kedua, kejadian itu adalah murni pencurian yang dilakukan secara acak. Dan karena laptop tersebut tidak ditemukan di tempat penadahan, mereka pun segera mencarinya di toko online guys. Dan guys, nggak butuh waktu yang lama nih, mereka berhasil menemukan laptop yang mereka cari. Kemudian setelah yakin jika itu laptop miliknya, pria itu pun segera menghubungi nomor yang tertera di iklan itu dan berpura-pura ingin membelinya. Keesokan harinya nih, pria tersebut pun telah berada di tempat yang ditentukan. Dan bukan hanya dia, namun sudah banyak polisi yang menyamar di sana. Begitu juga dengan Pratap yang sedang mengintai dari dalam mobil.
Lalu dia pun memberikan instruksi kepada pria itu melalui teleponnya. Namun sayangnya mereka tidak menyadari guys, jika Khalis telah berada di sana. Dengan begitu dia mengetahui jika Siddharth dalam bahaya dan segera meminta Siddharth untuk tidak datang ke sana, lalu membatalkan transaksi mereka. Di sisi lain, Mira yang sedang berjalan sendirian secara tiba-tiba dijamret oleh seorang pria di belakangnya. Dan meskipun ada orang yang mengejar jambret tersebut, namun dia berhasil meloloskan diri karena telah berganti pakaian. Bahkan Mira yang bertemu langsung dengannya juga tidak dapat mengenalinya karena penampilannya yang berbeda. Meskipun uang yang berada di dalam tasnya tidak banyak, namun itu sangat berarti baginya guys. Karena untuk mendapatkan uang tersebut, Mira harus bekerja keras, sehingga membuatnya menangis di tengah jalan. Tapi seseorang yang merampasnya begitu saja dapat tersenyum bahagia. Bersama dengan itu, Surya menegaskan, jika kali ini mungkin dia bisa lolos, tapi suatu hari nanti pasti dia akan tertangkap karena penjahat tidak bisa selamanya berkeliaran. Dan sesampainya di rumah, Siddharth langsung bergegas merapikan semua barang-barang miliknya. Dan karena dia merasa jika ada pertanda yang tidak baik, dia pun memutuskan untuk berhenti. Kemudian memulai hidup yang baru seperti yang telah mereka rencanakan. Setelah itu mereka langsung menemui Mira dan Surya untuk menyampaikan jika Siddharth telah berniat membuka resto di Goa dalam waktu 2 hari lagi. Kemudian Siddharth juga mengatakan jika di sana mereka akan mulai berbisnis lalu menikah. Dan karena rencana mereka telah matang, maka Siddharth dan Khalis memutuskan untuk bertaubat lalu membuang semua barang-barang yang pernah mereka gunakan untuk menipu orang. Singkat cerita, sesampainya di Goa, Siddharth langsung menjual mobilnya. Bahkan bukan hanya dia, Mira dan Surya juga memberikan uang tabungan yang mereka punya dari hasil penjualan motor Surya untuk menambahkan modal usaha mereka. Setelah itu Siddharth mengatakan jika dia telah melihat properti di pinggir pantai sesuai keinginan mereka. Dan jika mereka segera membayar uang muka, maka mereka dapat langsung berbisnis di bulan depan. Di sisi lain terlihat Amjad yang menghampiri Pratap untuk menyampaikan jika tim cyber telah berhasil menemukan di mana lokasi mereka yang kini terletak di area Goa. Dan dengan informasi tersebut, Siddharth dan Khalis pun tertangkap di tempat penginapan mereka. Namun guys, yang Pratap inginkan bukanlah mereka, melainkan Mira dan Surya. Bersama dengan itu terlihat mereka yang kini telah berada di dalam sebuah mobil dengan penampilan yang berbeda beserta dengan uang milik Siddharth yang telah mereka bawa. Dan disinilah mereka mulai mengetahui jika Mira dan Surya merupakan seorang penipu yang telah menipu banyak laki-laki. Namun hingga saat ini tidak ada seorang pun yang membuat laporan karena alasan tertentu, sehingga para polisi tidak bisa menangkap mereka karena tidak adanya laporan resmi dari para korban. Dan Pratap juga menjelaskan jika dia telah berhasil menangkap seseorang yang telah menjamret Mira. Lalu saat dia melihat dalam tas itu, dia hanya menemukan perhiasan dan kupon isi ulang. Kemudian setelah mereka selidiki nomor tersebut terdaftar atas nama suami Nathan, dan panggilan yang masuk ke nomor tersebut hanyalah Siddharth. Oleh karena itu Pratap langsung menuju ke rumah mereka. Namun tidak ada hasilnya. Akan tetapi mereka berhasil menemukan lokasi Siddharth saat dia kembali mengaktifkan nomornya. Tetapi sesaat sebelum dia datang, mereka telah berhasil kembali meloloskan diri. Setelah itu Pratap menyarankan kepada Siddharth untuk tidak larut dalam kesedihan karena mereka kini telah bahagia dan berpindah kota untuk mencari korban yang lain. Setelah itu Pratap juga meminta kepada Amjad untuk memastikan agar Siddharth dan Khalis membuat laporan karena mereka adalah kartu as untuk menangkap gadis-gadis itu. Malam harinya guys, Siddharth dan Khalis yang sangat merasa kecewa akhirnya memutuskan untuk membuat laporan. Namun keesokan harinya nih, setelah bertemu dengan Pratap, Siddharth pun membatalkan niatnya karena dia tidak ingin membuat keluarga mereka menjadi malu. Oleh karena itu Siddharth meminta kepada Pratap untuk tidak memperpanjang masalahnya. Akan tetapi Pratap berjanji kepada mereka jika dia akan segera menangkap gadis-gadis tersebut. Dan singkat ceritanya guys, karena uang yang mereka miliki telah diambil oleh Mira dan Surya, mereka pun kini harus berada di jalanan dengan sisa uang yang mereka miliki. Tapi meskipun begitu, Khalis masih tetap setia pada Siddharth karena baginya Siddharth adalah segalanya. Sebab karena Siddharth jugalah yang selama ini merawatnya, dan jika bukan karena bantuannya, mungkin Khalis sudah lama berada di jalanan. Bersama dengan itu, setelah melihat seseorang keluar dari ATM, Siddharth pun langsung memiliki sebuah rencana. Dan gak lama kemudian guys, dia pun pergi ke sana dengan sebatang korek yang diambil dari pengemis yang berada di sampingnya. Dan sesampainya di dalam ATM, dia pun langsung menusukkan batang korek tersebut ke tombol enter yang berada di mesin ATM. Dan lanjut ceritanya, saat seseorang mencoba untuk mengambil uang, terlihat jika dia tidak berhasil melakukannya. Dan Siddharth pun mengatakan jika mesin itu sedang dalam gangguan. Setelah orang tersebut meninggalkan ATM, Siddharth pun langsung mencabut batang korek yang dia pasang. Lalu setelah dia menekan tombol enter, uang dari pria tersebut pun langsung keluar. Dan setelah berhasil mendapatkan uang, kini dia dan Khalis sudah bisa menyewa sebuah tempat penginapan kembali. Karena mereka mengetahui jika Mira dan Surya membutuhkan identitas baru, maka Siddharth dan Khalis memiliki sebuah rencana untuk menangkap mereka dengan cara mengumpulkan surat kabar dan brosur dari semua kota untuk mencari iklan ahli kecantikan dan koki. Meskipun membutuhkan proses yang panjang, namun jika mereka beruntung, maka mereka dapat menemukan kembali Mira dan Surya. Namun guys, usaha mereka tidak memberikan hasil apapun. Tetapi setelah mengingat jika Mira memiliki keahlian yang lain, Siddharth pun mengatakan hal tersebut kepada Khalis. Kemudian mencoba mencari mereka kembali dengan profesi yang berbeda. Dan akhirnya nih, mereka pun berhasil menemukan di mana keberadaan Mira dan Surya. Bahkan Mira yang kini berada di Delhi sekarang telah masuk ke dalam perangkap mereka.
Keesokan harinya terlihat Mirai sedang berjalan menuju ke suatu tempat. Namun bersama dengan itu, dia pun terkejut saat melihat Siddharth yang sudah berada di hadapannya. Dan sesampainya di apartemen mereka, Halis yang langsung mengejek Sria dengan melemparkan semua barang miliknya dan berkata jika barang yang dia buang dibeli dengan uang miliknya. Kemudian saat Mira mengembalikan uang mereka, mereka pun langsung menolaknya dengan mengatakan jika kedatangan mereka bukanlah untuk uang, melainkan untuk cinta mereka. Karena Siddharth yakin jika mereka berempat akan menjadi keluarga yang bahagia. Dan di sini mereka mengakui jika mereka juga sebenarnya adalah seorang penjahat. Oleh karenanya, Siddharth beranggapan jika pasangan penjahat adalah sebuah kombinasi yang sangat hebat. Lanjut cerita, Siddharth pun mulai menjelaskan jika mereka berempat harus bekerja sama dan menggunakan keahlian mereka masing-masing untuk proyek jangka pendek. Namun hasilnya harus besar karena mereka hanya memiliki waktu selama 15 hari. Dan setelah proyek selesai, maka mereka akan menetap di kota lain sesuai rencana. Setelah itu Mira mulai menjelaskan jika dia telah memiliki beberapa target yang bisa mereka jadikan sebagai korban. Di antaranya Malik, seorang pria berusia 42 tahun yang merupakan seorang pembisnis berlian. Lalu Gaurav, putra produser film. Kemudian Suni, putra Menteri Benami. Dan yang terakhir adalah Suraj Mehta, seorang pengusaha yang merayunya di tempat meditasi karena dia memiliki hasrat yang sangat tinggi. Dan mereka dapat mencuri berapapun darinya. Oleh karena itu, yang akan menjadi target mereka adalah Suraj, karena dia sudah menikah dan memiliki reputasi di masyarakat. Jadi kemungkinan besar dia tidak akan mungkin lapor kepada polisi. Dan dengan begitu mereka pun akan aman. Dan di sini, Siddharth dan Halis telah mengetahui jika nama asli dari dua wanita itu adalah Madhumita dan Farsha. Kemudian guys, Siddharth kembali menjelaskan jika mereka harus memiliki rencana yang baik agar mendapatkan uang yang besar. Namun mereka harus segera melakukannya sebelum Pratap menemukan keberadaan mereka. Dan keesokan harinya nih, Siddharth memberikan gelang perekam kepada Madhu agar mereka dapat mendapatkan informasi di mana Suraj menyimpan semua uangnya. Dan Madhu pun berhasil merekam semua pembicaraan Suraj saat dia sedang menelpon seseorang. Meskipun bahasa yang Suraj gunakan tidak dapat dipahami guys. Namun akhirnya, Siddharth mengetahui jika itu adalah bahasa Albania. Dan setelah ditranslate, mereka berhasil mendapatkan informasi jika Suraj menyimpan uang sebesar 10 juta rupiah di rumahnya untuk transaksi bisnis yang akan dilakukan pada tanggal 4 nanti. Kemudian Siddharth meminta Madhu untuk meninggalkan ponselnya di dalam mobil Suraj untuk merekam secara diam-diam. Karena dia tidak akan mengetahui hal itu, sebab sistem operasi pada ponsel sangatlah rahasia, sehingga dia masih bisa tetap menelpon dan SMS dengan kamera di latar belakang yang masih tetap merekam. Dan singkat ceritanya nih guys, setelah diantar oleh Suraj, Madhu pun melakukan apa yang telah diinstruksikan oleh Siddharth, sehingga akhirnya mereka pun berhasil melihat bagaimana kondisi di sana. Lalu sebelum Suraj keluar meninggalkan mobilnya, Madhu langsung menghubungi ponselnya dan bersandiwara seolah dia tidak sengaja meninggalkannya. Dengan begitu mereka berhasil melihat semua lokasi rumah Suraj. Bahkan mengetahui di mana dia menyimpan uangnya guys. Namun mereka belum sempat mengetahui berapa pin berangkas tersebut karena di saat yang bersamaan ada yang menghubungi ponsel Madhu sehingga rekaman pada ponsel tersebut berubah posisi. Dengan begitu mereka tidak mengetahui akan sandi pada berangkas tersebut. Keesokan harinya nih, mereka kembali melihat rekaman video tersebut dan di sini mereka terkejut saat melihat Suraj telah membunuh seseorang di rumahnya. Dan hal itu sempat membuat mereka merasa takut hingga memilih untuk menghentikan rencananya karena keselamatan mereka itu lebih penting guys. Namun Siddharth ingin tidak menghentikannya karena uang yang akan mereka curi sebesar 10 juta dolar. Dan Siddharth mengetahui hal itu saat dia meretas panggilan ponsel milik Suraj. Tapi dia sengaja tidak memberitahukan kepada mereka untuk menghindari rasa panik. Kemudian Siddharth menjelaskan jika yang mereka lakukan itu sangat aman karena uang yang akan mereka curi adalah hasil transaksi obat bius. Dengan begitu Suraj tidak akan berani melaporkannya kepada polisi. Lanjut ceritanya nih, rencana mereka pun kini dilanjutkan. Setelah mengetahui bagaimana cara memasuki garasi mobilnya, kini yang harus mereka lakukan adalah mendapatkan sidik jari Suraj dan nomor PIN berangkasnya agar mereka dapat mencuri uang tersebut. Dan keesokan harinya, setelah berhasil mendapatkan foto sidik jari Suraj, Siddharth pun mulai membuat tiruan sidik jari tersebut. Bahkan dia juga berhasil meretas mobil milik Suraj. Dan setelah membeli berangkas seperti yang dimiliki oleh Suraj, Siddharth pun mulai mencari berapa nomor PIN-nya dengan meniru frekuensi yang dia dengar di dalam rekaman. Karena setiap nomor memiliki frekuensi yang berbeda, hingga akhirnya mereka pun berhasil mendapatkan nomor PIN tersebut. Di sisi lain terlihat Pratap yang sudah berada di bandara New Delhi. Bersama dengan itu guys, mereka juga sudah berada di apartemen yang berbeda. Dan di sana, Madhu mengatakan jika besok dia akan mengajak Suraj berkencan di hotel dan dapat mengulur waktu selama 2 jam. Sementara itu, Farsha akan pergi belanja bersama dengan istrinya Suraj. Kemudian Siddharth menjelaskan jika dia telah berhasil mengambil uangnya, maka dia akan menghubungi mereka untuk segera bergegas. Keesokan harinya guys, semuanya pun dimulai. Namun Madhu sempat merasa panik saat Suraj merubah arahnya
dan malah membawa Madu ke tempat yang lain. Dan hal itu juga membuat Khalis menjadi bingung karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. என்னடா பண்றதுன்னா Namun bersama dengan itu, Siddharth menjelaskan jika mobil Suraj adalah salah satu mobil tercanggih di dunia yang memiliki banyak kelebihan. Dan setelah 2 hari mempelajari mobil milik Suraj, Siddharth pun telah berhasil meretasnya karena di sana terdapat mode autopilot, sehingga mereka dapat mengendalikan mobil itu hanya dengan sebuah ponsel, seperti video game. Dan hal itu adalah keahlian Khalis tentunya guys. Singkat cerita, setelah berhasil mengeluarkan mobil itu, mereka pun langsung segera pergi untuk mengambil uang yang mereka cari. Namun mereka sempat dibuat bingung karena harus membuka pola saat berada di dalam garasi tersebut. Dan setelah gagal dalam beberapa kali percobaan, Siddharth pun langsung menghubungi Madu untuk memberitahukan pola yang ada pada ponsel Suraj. Lalu Madu langsung membuat alibi dengan mengajak Suraj untuk selfie dengannya. Dan akhirnya, dia pun berhasil memberikan pola pada Siddharth, sehingga dia berhasil masuk ke dalam garasi. Tanpa membuang waktu, mereka pun langsung menuju ke brankas dengan menggunakan topi dan senter di kepalanya. 0173. Kemudian setelah berhasil mendapatkan uang tersebut, mereka pun segera menghubungi Madu dan Farsha. Di sisi lain, Suraj yang ingin menikmati waktunya bersama Madu harus menghilangkan niatnya karena Madu sudah tidak sadarkan diri. Oleh karena itu guys, Suraj langsung membawanya ke rumah sakit. Namun saat dia sedang memanggil bantuan, dia sangat terkejut karena ketika kembali, Madu sudah tidak berada di dalam mobilnya lagi. Kemudian guys, mereka pun kini sudah menuju ke tempat penginapan untuk membereskan barang-barang mereka. Dan ternyata, Siddharth dan Khalis telah memutuskan untuk pergi ke Thailand melalui jalur darat. Namun di tengah perjalanan, mereka sempat dibuat bingung karena banyak mobil yang berhenti di hadapan mereka. Dan ternyata itu adalah razia yang dilakukan oleh Pratap. Dan karena hal itu, Siddharth pun segera meyakinkan dirinya. Bersama dengan itu guys, Madu pun langsung memeluknya. Gak lama kemudian Khalis merasa senang karena secara tiba-tiba Farsha juga memeluknya dari belakang. Setelah itu mereka berdua berlari menuju Pratap untuk membohonginya dengan mengatakan jika para gadis telah lolos menaiki mobil berwarna putih. Dan setelah membuang-buang waktu, Pratap segera mengejarnya hingga akhirnya mereka tiba di sebuah bandara. Dan karena Pratap sangat ingin menangkap mereka, dia pun memaksa masuk ke dalam bandara. Di sisi lain, Siddharth dan Khalis yang merasa situasi sudah aman, mereka pun segera pergi meninggalkannya. Setelah itu mereka menghubungi Madu dan Farsha untuk menjelaskan jika semua berjalan sesuai dengan rencana. Lalu Siddharth meminta agar mereka tetap berdekatan karena 2 menit lagi polisi akan tiba di sana dan semua permainan akan selesai. Dan hal itu mereka lakukan untuk membalas dendam karena Madu dan Farsha pernah menipu mereka. Setelah itu Khalis menjelaskan jika uang hasil curiannya kini sudah berada bersama dirinya. Setelah mendengar hal itu juga guys, Madu dan Farsha pun hanya dapat terdiam. Bahkan Madu mengatakan jika dia tidak ingin lari karena mereka pantas mendapatkan itu semua. Bersama dengan itu mobil polisi pun sudah tiba di sana. Namun ternyata itu adalah Siddharth dan Khalis yang sengaja mengerjai mereka berdua. Di sisi lain karena perbuatan Pratap yang telah membuat kekacauan di Bandara Delhi, kini dia pun harus mendapatkan hukuman karena terlalu terobsesi untuk mengejar tersangka sehingga melanggar hukum yang berlaku. Dan bersama dengan itu, scene flashback pun diperlihatkan guys, di mana 2 tahun yang lalu di sebuah restoran pinggir pantai terlihat jika Pratap sedang mencoba merayu Madu yang saat itu menggunakan nama Jessie. Dan ternyata alasan dia ingin menangkap Madu karena dia adalah salah satu korbannya. Dan kalung yang dia temukan pada saat menangkap Jamret waktu itu ternyata adalah kalung yang dia berikan untuk Madu. Dan bersama dengan itu juga guys, Suraj pun mencoba mencari tahu siapa yang telah mencuri uangnya. Namun dia tidak berhasil mengenali wajah pelakunya karena mereka menggunakan topi yang dilengkapi infrared sehingga mampu mengakali CCTV. Tapi polisi yang berada di sana mengatakan jika mereka telah mendapatkan surat resmi untuk memeriksa kendaraan. Oleh karena itu, uang Suraj tidak akan bisa meninggalkan Delhi. Akan tetapi guys, mereka berhasil meninggalkan kota itu dengan ikut gerombolan moge yang sedang touring. Bersama dengan itu guys, film pun berakhir.